Ini kondisi hamil, Pak. Oh, iya. Nah, itu dia bertanya pantangan atau kenapa kok tidak boleh makan di depan pintu itu kenapa, Pak? Akhirnya Pak merasakan mual yang berlebih. Tempat kerabat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya dan sahabat saya Abah Sutris, tetap di tempat keramat channel. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tempat keramat channel supaya teman-teman kita atau saudara-saudara kita bisa melihat tempat keramat channel ini yang akan mengupas terkait kebudayaan Jawa ataupun tempat-tempat keramat yang ada di tanah Jawa. Oke, Bah. Gimana, Bah? Sehat, Bah? Alhamdulillah. Nah, gini, Bah, ini masih ada permasalahan atau ada pertanyaan, Bah, dari salah seorang pemirsa atau subscriber tempat keramat channel atau channel kita, Bah. Nah, ini pertanyaannya itu dari ibu-ibu, Bah. Oh, nah, ibu ini kondisi hamil, Pak. Oh, iya. Nah, itu dia bertanya pantangan atau kolo ya, Iya. atau yang perlu kita hindari atau pantangan yang kita hindari supaya tidak kena kolo. Iya. Untuk ibu hamil itu, Pak, apa saja, Pak, yang perlu kita lakukan? Untuk ibu hamil, kalau adabnya orang Jawa itu Mbah Rian mengatakan salah satunya apa? Mboten pareng, mboten tidak boleh makan di depan pintu. Tidak boleh makan di depan pintu. Langsung kita kupas saja, Bah. Oh, nggih, maksudnya kenapa kok tidak boleh makan di depan pintu itu kenapa, Bah? Ya itu kalau secara sing nyata mawon nggih disalah mboten sae. Nggih sing tapi sing gak ilok. Enggak ilok lah niku betul. Terus kita akan bertanya kenapa kok enggak ilok? Ternyata ketika seorang hamil yang makan di depan pintu itu merupakan salah satu jatah kolo, Mas. Kolo itu apa? Kemarin kita kupas, saya lupa. Kolo itu apa, Pak? Kolo itu ya apa ya? Sebangsa petoro kolo atau bahaya. Demit. Iya. Bisa dikatakan demit. Bisa. Kolo apes ya. Ya, istilahnya kolo itu bisa dikatakan demit atau dikatakan apes atau naas gitu. Iya, bisa. Bisa. Seperti yang pernah kemarin kita lakukan. Ada pengalaman, Pak? Iya, alhamdulillah ada. Oh iya, silakan cerita. Mungkin ibu-ibu ada yang mengalami biar nanti ada pengalaman bagaimana cara menghindarinya juga, Pak. Di situ kita menemukan ada masalah seorang ibu hamil itu merasa ada sesuatu energi yang menyelimuti. Maksudnya menyelimuti getaran atau iya, rasa tidak enak atau gimana gitu, Pak. Dia akhirnya merasakan mual yang berlebih ataupun perutnya yang sakit yang berlebih. Nah, itu terlepas dari sejak medis itu ternyata ada kolo yang menyelimuti dia. Berarti ada demit atau iya. Kolo yang menyelimuti lah. Bahaya gitu aja kan. Kolo itu bahaya gitu ya. Nah, akhirnya kita di situ kita lihat kenapa setelah di medis pun kok normal. Normal, tapi kenapa muntah berlebihan ataupun yang ternyata di situ ada kolo yang menyelimuti ibu hamil itu. Akhirnya jadi perutnya mual munek-munek ya. Iya. Nah, kalau itu yang diambil dia mengatakan bahwa kita bisa kontak lah ya. Kontak dengan kala itu dia mengatakan itu jatah saya karena dia melanggar adab pantangan dari para leluhur yang sudah digariskan bahwa itu jatahnya si kolo gitu. Ya, berarti ini merinding. Enggak apa. Dia mengatakan itu jatahnya saya bayi di dalam kandungan, baik itu bayinya maupun orang ibu hamilnya itu. Karena melanggar aturan adat istiadat Jawa. Iya. Seperti betul. itu. Iya. Oh, seperti itu ya. Berarti terus itu kan mungkin ada ritual khusus, mungkin Abah kan
meritualinya. Iya. Tapi misalkan si ibu itu bah waktu karena mungkin namanya orang kan tempatnya lupa bah. Iya. Misalkan si ibu itu karena lupa terus Oh, makan iya, di iya, betul, betul. depan pintu. Itu Iya. cara meritualinya secara umum bagaimana bah? Itu Biar terhindar. kemarin kita meritualinya ya istilahnya apa ya? Kita berkomunikasi dengan kolo itu, terus kita wiradati. Petong lah. Iya, petong. Dia kita bisa wiradati dengan cara kita ganti dengan panggang urip lah karena ngojo. Selamatan lah. Tidak. Panggang urip itu dia minta ejol saya itu ayam. Ayam. Iya, Ayam sama. dibakar. Enggak, masih hidup. Oh hidup. Iya. Ayamnya diapakan Pak? Dikasihkan orang atau dilepaskan di mana atau bagaimana? Ya, yang kita hadapi kemarin karena di sekitar itu Sungai Brantas. Oh kali masyarakat Brantas ya. sekitar itu, akhirnya kalau yang dari kali itu mengetahui ada jatahnya kasarannya, ada orang seperti itu, dia kan mencari jatahnya, ngelabung terus mas kalau di paribasan ini. Enggak, maksudnya si ayam apa? Si ayam itu tadi kita kasihkan orang atau kita lepas di sungai? Kita lepas di sungai itu, kita pasrahkan ini sebagai sodakoh ijole mas. Oh iya. Karena kalau tidak dijoli mereka itu memang orang-orang yang melanggar syarat tantangan itu kan jatahnya mereka. Ya ya. Karena kalau itu pun juga makhluknya pangeran yang dapat jatah makan Ya, bahasanya betul. seperti itu. Karena saya pernah dengar cerita bah, karena di dalam budaya Jawa atau adat Jawa kita itu ada yang namanya hari-hari atau pantangan-pantangan yang memang jatahnya Bathara Kala ya. Iya betul. Nah, itu salah satunya kalau ibu hamil tidak boleh makan di depan pintu. Nah, nyeses di depan pintu juga tidak boleh. Termasuk terus itu tadi bang, lanjut ceritanya itu bagaimana itu tadi ceritanya? nah itu setelah kita berkontak Negosiasi akhirnya disepakati kita ejoli dengan ayam itu tadi. ayam Ya? itu tadi. Akhirnya dia bisa terima. Terus akhirnya si ibu itu tadi Alhamdulillah tidak mual-mual lagi ya. Iya, sehat. Selain kita melepaskan ayam juga ada doa-doa khusus bah ya. Iya betul. Nah ini yang saya minta itu doa-doa yang umum bah. Biar si ibu misalkan ya, Iya. misalkan si ibu itu kan rumahnya jauh dari abah mungkin ya. Iya, iya. Nah itu doa-doa yang umum biar kita terhindar dari kolo. Kalau memang kita lupa maka di depan itu Iya. melepaskan ayam itu cuma dilepaskan atau kita berdoa sebisa kita bagaimana gitu Pak maksudnya. Ya kita ya berdoa sebisa kita, terus kita lepaskan ayam itu sebagai ganti. Karena di sini seperti takdir mas. Seperti kodrat atau takdir ya. Kodrat. Psikolog itu kan dikatakan kamu jatahmu orang yang keliru, Ya, yang betul, melanggar aturan. Nah, Tapi kan masih bisa disyariati. Nah, cara menyariatinya ya kita ganti makanannya. Oh, Itu kita aja ganti melepas jatahnya ayam. tuh, ya melepaskan ayam itu tadi. Itu ada doa khususnya Pak. Iya betul. Misalkan ibu-ibu ini jauh dari abah. Iya. Pemirsa ini kan banyak tidak hanya di Jawa Pak. Iya. Maksudnya tidak hanya di wilayah kita di Blitar, Kediri atau Tulungagung kan dekat iya. Pak. Kalau jauh misalkan apa bisa misalkan konsultasi telepon kepada abah terus nanti melepas ayamnya kita lepaskan di tempatnya sana itu bisa. Oh bisa. Ya, bisa. Jadi itu teman-teman ya atau ibu-ibu ya kalau misalkan kita lupa sudah terlanjur melanggar kita makan di depan pintu Iya. terus misalkan waktu hamil kita merasakan keanehan dan setelah tapi tetap kita cek medis dulu bah ya. Iya betul. Kalau kita cek medis itu semua sudah normal itu kemungkinan ada kolo yang mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi yang tidak boleh makan di depan pintu. Terus pantangan lagi untuk ibu hamil apa, Bah? Selain itu? Misalnya makan di dalam kamar. Makan di dalam kamar. Ya. Itu efeknya atau kenapa kok seperti itu, Bah? Itu kalau orang Jawa dulu, Mbah dulu mengatakan nanti ketika hari H melahirkan itu biasanya kurang gangsar mas, ada kesulitan. Oh sulit. Iya. Tapi kalau zaman sekarang udah pasti Pak. Iya, betul. Nah, itu. Tapi kalau kita ingin lahir normal dan kita memang orang Jawa, ya
karena selama tidak melanggar aturan agama, Bah, Nggih. kita lakukan aja nggak apa-apa. Iya, betul. Karena di dalam agama Islam itu apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diperintahkan, lakukan. Iya. Yang dilarang jangan dilakukan, yang diperintahkan yang diperintahkan lakukan. Iya. Tapi kan dalam agama tidak ada larangan kita. Iya. Misalkan kita tidak boleh makan di dalam kamar, itu Iya. tidak ada larangan, Iya. tapi boleh kita lakukan. Iya. Nah, semacam itu berarti kalau kita makan di dalam kamar, efeknya atau bisa Kalau mempersulit hari kelahiran. kan, iya. Nah, Tapi kalau dari segi kesehatan juga bagus, Mas. Kalau makan di kamar nanti ada makanan yang terjatuh atau ada kan semut, semut-semut Oh, atau iya. mengundang kecoa. Iya, Oh betul. iya, betul itu secara logika masuk akal, Bah. Iya. Betul. Kalau kita makan di kamar, kalau ada nasi yang jatuh atau ada minuman kita yang jatuh, gula itu kan Iya, mengundang semut. Betul. iya, betul. Berarti tidak hanya ibu hamil saja yang mengalami gitu ya. Iya, Nah, iya. itu seperti itu teman-teman. Selain itu, Bah, ada lagi, Bah. Ada lagi karena ibu hamil itu proses janin di dalam kandungan itu kadang biasanya tidak boleh kalau wong Jawa mbiyen genen karo batok kelapa itu sekarang kan pakai LPG ya. Oh iya, jarang. Terus Kalau nggak LPG, kompor listrik. iya, terus ada lagi dilarang membakar gereng. Gereng itu apa? Gereng itu ya. Oh, saya tahu. Duri-duri bambu. Iya. Bambu betul. ori atau bambu apa? Mm-mm. Bambu petung. Bambu Ori, petung. ori. Ori ya, Iya. bambu ori yang ada gerengnya ya. Nah, Terus selain itu ada apa lagi, Bah? karena hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi karakter nanti si anak. Oh, Gitu. iya betul. Iya. Seperti kalau misalkan ibu hamil tidak boleh membunuh hewan. Iya, betul. Itu karena nanti bisa mempengaruhi fisik atau karakter si jabang Anak, bayi. iya, Ya. betul. Terus mungkin ada lagi, Bah, selain itu, Bah? Nah, untuk mengantisipasi melakukan hal-hal yang seperti itu, biasanya kita kata mbah-mbah dulu, ketika ibu hamil dan bapak dan suaminya, ketika bangun pagi, tolong itu si jabang bayi yang proses dalam kandungan itu disalami, Mas. Disalami itu Nah. jejak ngomong. Ya assalamualaikum salam amit jabang bayi ojo kaget lah apa-apa. Oh ya, itu kan doa, Bah ya. Nggih. Nah, berarti kita sama aja, kita berdoa tapi pakai bahasa Jawa. Nggih. Soalnya kalau dalam budaya Arab ya, Bah, Nggih. bukan kita katakan Islam loh ya, Nggih. karena Islam itu dulu kan turunnya di Arab. Iya, Kalau memang. budaya Arab itu kalau ada ibu hamil dalam Islam itu disuruh memutarkan, membacakan ayat-ayat Ayat suci, suci, iya, ya, betul. seperti itu. Kalau dalam Jawa, assalamualaikum salam jabang bayi, amit-amit jabang bayi, ojo kaget, nah semacam itu. Ada lagi, Bah, pantangannya untuk ibu hamil, Bah, Kalau selain itu? ya sementara untuk bukan sementara spiritualnya seperti itu. Kalau pantangan untuk yang lain itu Banyak, ya? medis itu Mm-mm. kesehatan itu Berarti diantaranya pantangannya tadi tidak boleh makan di depan pintu. Terus tidak boleh makan di dalam kamar. nyangkruk Tidak. di depan pintu tidak boleh. Oh, berarti tidak hanya makan tapi nyangkruk saja juga tidak boleh. Iya, istilahnya ngeses ataupun apa itu di depan pintu iya. biasanya kan seperti itu. Kalau sekarang ngeses di kamar bisa pakai kipas angin. Iya, Lebih mudah, Bah ya. iya. Nah, terus berarti sama jangan hindari makan di dalam kamar. Iya. Terus sama tadi tidak boleh apa? Cedek geni. Iya, Pakai bakar batok, gereng. pakai gereng. Iya. Ada lagi atau cuma itu? nyobek daun pisang gitu, nyobek daun sing lima wek gitu ya. Itu lebih ke mempengaruhi karakter si jabang Oh bayi. iya, betul. Karena si jabang bayi itu kalau dalam Islam dikasih omongan atau diajak ngomong yang baik-baik. Iya. Dalam Jawa juga seperti itu. Iya, betul. Sama ternyata baik. Ternyata budaya Jawa dan agama Islam itu ternyata banyak kesamaan. Iya. Nah, terus ini saya pernah dengar, betul apa enggak, Pak? Iya. Bahwa ibu hamil itu tidak boleh mlumpati alu ngadeg karo turu ning sorlongan. Apa betul itu, Pak? Ya itu Atau- ya betul. Logikanya gimana, Pak? Logikanya kalau alu itu lu ngatur bagaimana melompatinya. Oh iya, hamil aja nggak bisa ya. Kalau tidur di longan, kalau perutnya besar kan Iya, nggak nggak bisa. bisa. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa longan itu adalah kolong tempat tidur, teman-teman. Iya. Kalau orang Jawa dulu kan tempat tidurnya ada kolongnya, Pak. Iya. Kalau sekarang sepi bed ada. Belum nggak ada kolomnya. Nggak ada kolongnya. Mungkin untuk pantangan ibu hamil sementara itu aja, Pak ya. Iya, iya. Ya. Oke teman-teman, itu aja untuk pantangan ibu hamil ya.
sepengetahuan saya dan juga sepengetahuan Abah Sutris sementara cukup itu, nanti mungkin kalau kita tahu kita kupas lagi Bah ya. Iya. Karena masih banyak ternyata kebudayaan Jawa atau adat istiadat kita sebagai orang Jawa itu ternyata masih banyak Bah. Iya betul. Oke, mungkin sekian saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi kita Bah dan umumnya bagi teman-teman pemirsa Tempat Keramat Channel. Oke, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah usikum wa nafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.